Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Pradana. Saya mahasiswa kelas 1A program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Student Anxiety in Learning English atau kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Nah, apakah teman-teman juga mengalami hal yang sama? Apakah teman-teman juga memiliki kecemasan dalam belajar bahasa Inggris? Jika begitu, silakan simak video ini dengan baik ya. Let's start! Baiklah, kita akan mengenal sedikit tentang bahasa Inggris. Berdasarkan data Ethnologue, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Hingga tahun 2022, tercatat ada 1,45 miliar orang yang menggunakan bahasa ini. Banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu ataupun bahasa kedua. Wah, banyak sekali ya teman-teman negara-negara dan juga orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Di Indonesia sendiri juga banyak sekali masyarakat yang sudah mahir dalam berbicara bahasa Inggris. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Yang pertama ada faktor internal, berpikiran negatif, keyakinan siswa tentang berbicara, kurangnya persiapan. Sifat pertama kecemasan berbicara yang dihadapi siswa adalah kurang percaya diri. Siswa kurang percaya diri karena merasa siswa lain lebih baik dari mereka dalam berbicara. Perasaan ini selalu muncul dalam berbagai situasi yang berbeda dan seringkali muncul selama kegiatan berbicara. Selain itu, para siswa juga kurang percaya diri karena dianggap kurang mampu berbahasa Inggris. Mereka menyadari dengan kompetensi mereka dalam berbicara itu kurang baik. Kebanyakan dari mereka mengaku penguasaan kosakata yang kurang sehingga malu untuk menunjukkan performanya dalam berbicara. Sebagian besar dari mereka memutuskan untuk diam atau hanya mengucapkan kata-kata terbatas sepanjang waktu kegiatan berbicara. Yang kedua ada faktor eksternal, input yang tidak dapat dipahami, berbicara bahasa Inggris di depan kelas, dan lingkungan sosial keluarga. Terkadang pembelajaran yang didapatkan siswa di sekolah itu kurang efektif, sehingga mereka kurang mengerti dan kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh para pendidik atau pengajar. Hal ini dapat menimbulkan kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris, contohnya pada saat berbicara bahasa Inggris di depan kelas, ataupun akan melakukan public speaking di tempat lain. Lingkungan sosial keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Terkadang siswa dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak ada support dari keluarga ataupun orang terdekat, sehingga mengakibatkan turunnya minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Ternyata, kegiatan kita sehari-hari juga menjadi faktor pemicu kecemasan kita dalam berbahasa Inggris ya teman-teman. Apakah teman-teman juga merasakan penyebab yang sama? Saya harap melalui video kali ini, teman-teman bisa meningkatkan kembali minat teman-teman terhadap bahasa Inggris. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecemasan bahasa asing menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Brown. Brown mengatakan, kecemasan bahasa asing adalah perasaan terintimidasi dan ketidakcukupan atas prospek belajar bahasa asing. Saat kita ingin berbicara dalam bahasa asing, terkadang timbul perasaan tidak percaya diri karena kita merasa prospek pembelajaran yang kita lakukan tidak mencukupi. Karena hal ini, maka timbullah kecemasan kita dalam berbahasa Inggris. Yang kedua ada Sarah Sound yang dikutip dari Oxford. Sarah Sound mengatakan, kecemasan bahasa asing juga terjadi dalam kecemasan ujian, di mana siswa mengkhawatirkan tentang konsekuensi dari kinerja yang tidak memadai pada ujian atau evaluasi lainnya. Hal ini banyak kita temukan pada siswa-siswa saat mereka akan melakukan ujian. Mereka akan memiliki rasa khawatir tentang hasil dari kinerja yang akan mereka lakukan. Yang ketiga, ada Horwitz dan Cope. Horwitz dan Cope mengatakan, kecemasan bahasa asing sebagai suatu kompleks persepsi diri, keyakinan, perasaan, dan perilaku yang berbeda terkait dengan pembelajaran bahasa di kelas yang timbul dari keunikan proses pembelajaran bahasa. Nah, lagi-lagi di sini dikatakan tidak adanya keyakinan atau rasa percaya diri, tidak puas dalam hasil persepsi diri dan perasaan yang tidak tentu yang mengakibatkan kecemasan siswa dalam hal proses belajar mengajar bahasa Inggris. Hal ini dapat muncul akibat proses pembelajaran yang tidak efektif. Nah, tadi kita
kita sudah membahas tentang beberapa pendapat para ahli tentang kecemasan bahasa asing. Apakah teman-teman juga memiliki pendapat yang berbeda tentang kecemasan bahasa asing? Jika ada, silakan ketik di kolom komentar ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran yang dapat digunakan pengajar atau pendidik guna mengatasi kecemasan siswa dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, membiasakan berdialog dalam bahasa Inggris. Ketika kita membiasakan diri untuk berdialog, secara tidak langsung kita dapat menambah kosakata baru yang mungkin belum pernah kita ketahui. Berdialog menggunakan bahasa Inggris ini dapat kita lakukan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah. Yang kedua, para pendidik atau pengajar dapat membentuk kelompok belajar pada saat proses pembelajaran. Membentuk kelompok belajar juga sangat membantu loh teman-teman. Ketika seorang siswa melakukan kesalahan saat berbicara bahasa Inggris, teman ataupun rekannya yang lain akan membantu. Hal ini dapat meningkatkan rasa peduli dan tanggung jawab antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, para pendidik atau pengajar dapat menggunakan video-video pembelajaran yang mudah dan menarik. Pada era sekarang, pembelajaran tidak hanya terpaku pada buku dan papan tulis. Para pendidik atau pengajar seperti seorang guru juga dapat menggunakan alternatif video pembelajaran seperti animasi-animasi yang menarik, sehingga para siswa dapat lebih mudah mengerti materi yang disampaikan. Yang keempat, dapat melakukan wisata berbahasa Inggris. Sekolah dapat memberikan alternatif pada siswa untuk melakukan kunjungan atau wisata bahasa Inggris yang tentunya di luar sekolah. Contohnya seperti mengunjungi kampung Inggris atau mengunjungi tempat-tempat yang menjadi destinasi oleh para turis dari mancanegara, seperti Bali. Di sana, para siswa dapat dengan langsung berbicara atau berdialog menggunakan bahasa Inggris dengan warga lokal ataupun para pengunjung dari mancanegara. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kecemasan dalam berbahasa Inggris, teman-teman bisa mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas juga beberapa pembelajaran yang dapat dilakukan bagi seorang pemula dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, kita akan belajar writing atau menulis. Kita dapat memanfaatkan buku-buku pelajaran, jurnal, ataupun artikel yang berisi tentang kata-kata bahasa Inggris. Kita bisa belajar untuk menulis kosakata demi kosakata dari buku-buku tersebut. Yang kedua, kita belajar listening ataupun mendengarkan. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris ataupun podcast-podcast yang berisi obrolan tentang bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang berminat ataupun suka mendengarkan musik, itu sangat membantu loh teman-teman. Yang ketiga, kita belajar reading atau membaca. Dengan menggunakan buku-buku pembelajaran yang tadi, kita juga bisa membaca setiap kata-kata ataupun kosakata yang ada dalam kalimat tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah speaking, yaitu berbicara. Nah, contohnya seperti tadi, saat kita melakukan dialog di lingkungan sekolah ataupun lingkungan luar sekolah, itu dapat membantu pronunciation kita dalam berbicara bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, saya harap lewat video kali ini dapat meningkatkan kembali minat teman-teman terhadap bahasa Inggris. Dan juga teman-teman bisa mengambil tips bagaimana sih cara mengatasi kecemasan dalam berbahasa Inggris. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.